والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, barakallahu fikum. Setorkan mulai dari sebelum terakhir itu, yaitu mengenai hadis marfu' sampai yang terakhir kita baca. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'. Antum sudah mulai menghafal sejak awal belum? Coba sampai mana? Wadi min aqsami hadithi iddatan wa kullu wahidin atawa haddahu awalu as-sahihu wa huwa mattasala isnaduhu wa lam yushadda aw yu'alla yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi rutihi wa naqlihi. Ya. Baik. Antum sudah? Dan nyicil belum? Ayo, bismillah. Isnaduhu Ayo, na'am. Ayo antum, wa ma udhifa lin nabiyil Ayo, bismillah. Ayo. 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 Alhamdulillah, khair insyaallah. Ayo. Wa ma musnadul muttasil. Wal musnadul muttasilu apa? 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 Enggak usah, santai aja. Wa ma udhifa barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kemarin kita bahas masalah musnid dan musnad ilaih. Itu kemarin anak ulang lagi penjelasannya karena khawatir nanti keliru yang kemarin itu. Jadi fa idza qala haddatsani fulanun, itu ya perhatikan. Itu di dalam haddatsani itu artinya apa? Si fulan telah menceritakan kepadaku. Nah, jadi haddatsani, aku ini namanya musnid. Paham ya? Namanya musnid. Kemudian fulanun itu musnad ilaih. Jadi
telah menceritakan kepadaku si fulan. Menceritakan apa? Hadis atau riwayatan itu. Ya, Pak. Paham ya? Jadi si fulan tadi musnad ilaih yang disandari. Ya enggak? Nah, ya, kemudian aku ini namanya musnid. Karena menyandarkan periwayatan itu dari siapa? Si fulan. Paham belum? Jadi kata beliau sini fal awal musnid itu haddatsani tadi itu. Haddatsani ya mutakallim itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, aku itu musnidnya. Paham ya? Wasani musnad ilaih. Musnad ilaihnya fulanun tadi itu. Paham belum? Ayo na'am. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas mengenai isnad dan sanad itu bedanya apa? Nah, kok sampai dibahas itu bedanya apa sebenarnya? Sebenarnya perbedaannya tipis sekali, bahkan ada yang mengatakan sama gitu loh. Kita lihat. Amman isnadu faqala ba'dul muhaddisin al-isnad huwa sanad, ya kan? Adapun isnad, berkata sebagian ahlul hadis, isnad itu ya sanad gitu loh. Ya, terus sanad itu apa? Sanad ya isnad itu sama aja. Sebagian ahlul hadis mengatakan seperti itu. Wa hadha ta'biru yaqau katsiran 'indahum fayaqulun. Dan ungkapan ini kebanyakan mereka barakallahu fikum terjadi. Di sisi mereka terjadi ungkapan tersebut. Fayaqulun, akhirnya mereka mengatakan isnaduhu sahihun. Artinya apa isnaduhu sahihun? Sanaduhu sahihun, sama aja. Paham belum? Nah, ini yang mengatakan sama. Ya memang perbedaannya tipis sekali, isnad sama sanad. Sanadnya sahih atau tidak? Sanadnya sahih. Isnadnya bagaimana? Isnad juga sahih, gitu loh. Nah, wa ya'nuna bidzalika sanadahu ay ruwat. Yang mereka inginkan dengan ucapan tersebut adalah sanadnya, yaitu para perawinya. Jadi kalau ada ucapan isnaduhu sahihun, itu para perawinya sahih gitu loh. Para perawinya mereka adalah para perawi yang sahih gitu loh. Paham belum? Karena isnad maknanya sanad. Sanad itu kan ruwat kemarin. Ruwat itu para perawinya. Paham belum ini insyaallah ya? Ayo kita lihat. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka, al-isnadu huwa nisbatul hadis ila rawi. Ada yang mengatakan isnad itu adalah menisbahkan, menyandarkan suatu hadis kepada perawinya. Menyandarkan suatu hadis kepada perawinya. Yuqal, dikatakan asnadal hadisa ila fulan. Si perawi tersebut menyandarkan hadis kepada si fulan. Ini namanya isnad namanya ya. Ai nasabahu ilaih. Dia menyandarkan kepadanya. Mahum soal ini. Was-sahihu fi, pendapat yang sahih mengenai hal ini annahu yutlaq ala hadza wa ala hadza. Ini. Pendapat yang sahih bahwasanya terkadang bisa untuk ini, terkadang bisa untuk ini. Maksudnya bagaimana? Terkadang bisa yang ditujukan itulah ruwat para perawi hadisnya itu. Paham ya? Terkadang yang diinginkan adalah apa? Penisbahan. Paham belum? Nah, jadi antum enggak perlu iskal, enggak perlu bingung lagi. Antum milih mana, isnad atau sanad? Nah, kita katakan terkadang isnad ini penggunaannya adalah sanad, itu ruwat. Terkadang isnad ini artinya adalah apa? Penyandaran itu sendiri. Menyandarkan hadis kepada si fulan namanya isnad. Boleh ini, boleh itu gitu intinya itu. Maksudnya ya tergantung dengan apa yang dia inginkan. Fayutlaq isnad ahyanan, maka isnad terkadang digunakan untuk makna ala sanad ini. Digunakan untuk sanad alladzina hum ruwat. Yang mana sanad itu adalah ruwat. Ingat-ingat ya, sanad itu adalah ruwat para perawi hadis. Paham belum Abdullah? Paham? Ya na'am barakallahu fikum. Wa yutlaq ahyanan, dan terkadang digunakan lafaz isnad ini ala nisbatil hadis ila rawi. Digunakan untuk ungkapan apa? Penisbahan hadis kepada perawi. Paham belum? Nah, haddatsani atau haddatsana fulanun. Paham ya? Atau misalkan na barakallahu fikum hadal hadis min fulan. Paham ya? Itu mirip dengan isnad itu loh. Menyandarkan hadis kepada si fulan itu loh. Paham ya? Itu. Naam. Yuqal asnadul hadis. Dikatakan asnadi berarti dia telah menyandarkan hadis. Ini namanya apa? Isnad. Kesimpulannya bagaimana sih kesimpulannya? Kesimpulannya isnad itu kadang maknanya sanad, kadang maknanya adalah apa? Menyandarkan hadis itu ada. Paham itu ya? Menyandarkan hadis kepada seorang perawi, itu isnad juga. Terkadang isnad yang diinginkan apa tadi Abdurrahman? Sanad, yaitu ruwat. Sanad itu ruwat para perawi hadis. Mahum soal ini? Yusya? Ayo na'am. Yusuf? Paham belum ini? Isnad terkadang digunakan untuk apa dan untuk apa? Terkadang isnad digunakan untuk makna apa?
Nah, para perawi hadis ruwat itu sanad. Terkadang maknanya apa? Menyandarkan hadis kepada seorang perawi. Mahfum salah ya? Naam. Kita lihat di sini. Fayuqal asnadul haditsu atau asnadul haditsa ila fulan. Dia menyandarkan hadis kepada si fulan. Asnadahu ila Abi Hurairah. Dia menyandarkan hadisnya kepada Abi Hurairah. Asnadahu ila Ibnu Abbas. Dia menyandarkan hadisnya kepada Ibnu Abbas. Asnadahu ila Ibnu Umar. Wa hakadha, dia menyandarkan hadisnya kepada Ibnu Umar, wa hakadha, dan demikian seperti ini. Paham ya? Dan seperti inilah yang barakallahu fikum antum saksikan di sini. Ini contoh untuk mengenai isnad dan sanad. Paham belum? Jadi antum enggak perlu bingung gitu loh. Kalau sanad tok gitu bagaimana sanad ya ruwat tadi itu. Tapi kalau isnad bisa maknanya sanad, bisa maknanya apa tadi? Menyandarkan suatu hadis kepada seorang perawi. Paham soalnya ya? Nah, barakallahu fikum. Wa hal yalzam minal isnad an yakuna al hadits sahihan. Ini perhatikan penting juga ini. Apakah mengharuskan yang namanya isnad itu mengharuskan hadisnya sahih? Paham ya? Apakah mengharuskan menyandarkan suatu hadis kepada seorang perawi itu berarti hadisnya sahih? Kita lihat. Naqul la, tidak. Tidak mesti. Li'annahu qad yattasilu sanad minar rawi ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan terkadang para perawi hadis itu bisa menyambungkan atau terkadang syaratnya bersambung. Nah, barakallahu fiikum, dari seorang perawi kepada Rasulullah SAW, wa yakunu fir ruwati du'afa. Ternyata para perawinya ada rawi-rawi yang lemah. Paham belum? Intinya tadi apa sih intinya barakallahu fiikum? Kalau antum perhatikan baik-baik, apakah setiap yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah itu dikatakan apa hadisnya sahih? Itu intinya pertanyaannya. Kita katakan tidak. Lah kenapa? Karena terkadang para perawi hadisnya itu ada yang dhaif. Kalau dhaif berarti otomatis tidak sahih nanti. Paham ya? Nah, imma masuknya nanti hasan atau masuknya dhaif. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Wa majhulun wa nahwu. Bisa jadi apa? Bisa jadi para perawinya itu lemah dan para perawi majhulun, para perawi yang majhul enggak dikenal. Baik majhul hal atau majhul ain. Paham ya? Enggak dikenal keadaannya atau enggak dikenal orangnya juga. Maksudnya itu ya. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Haddatsana Muhammad. Muhammad siapa ini? Muhammad banyak sekali. Mungkin Muhammad yang dhaif atau Muhammad yang thiqah misalkan. Iya enggak? Seperti itu perlu diperhatikan baik-baik. Na'am. Kita lihat, idzan falaysa kullu musnadin sahihan. Jika demikian berarti tidak setiap musnad itu sahih. Tidak setiap hadis yang bersambung sanadnya sampai ke Rasulullah itu sahih. Benar atau tidak ini? Benar ini ya. Tapi setiap hadis sahih pasti sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Beda atau sama? Beda ya. Tidak setiap musnad, tidak setiap hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah itu sahih. Tapi setiap hadis sahih bagaimana? Sanadnya pasti bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Qad yakunul haditsu sahihan wa huwa ghairu musnad, ya enggak? Terkadang bisa jadi hadisnya sahih tapi tidak apa? Tidak musnad. Ini nanti namanya bukan hadis yang ma'ruf. Namanya nanti kalau sampai kepada sahabat berarti apa? Mauquf. Kalau sampai kepada tabi'in namanya apa? Maqtu'. Paham ya? Kan sudah kita dapat rinciannya. Kalau hadis itu seringnya identiknya digunakan untuk Rasulullah. Paham ya? Nah, kalau sampai kepada sahabat namanya mauquf. Kalau sampai kepada tabi'in namanya apa? Maqtu'. Paham ya insyaallah ya? Kita lihat. Wa huwa ghairu musnad kama law udhifa ila sahabi bi sanadin sahih. Sebagaimana kalau disandarkan kepada sahabat dengan sanad yang sahih, apakah ini dikatakan barakallahu fikum hafizakumullah hadis sahih? Kita katakan fa innahu mauqufun sahih. Mauqufun was sahih. Maka ini dikatakan apa? Mauquf dan sahih. Ya enggak? Istilahnya gitu kan? Nah, karena sudah kita lewati ada khobar, ada hadis, ada asar. Di awal-awal dulu dalam kitab Mustalahul Hadis. Khobar, asar, hadis. Kalau khobar umum. Paham ya? Kalau khobar ini dari sahabat atau sampai di bawahnya namanya asar. Kalau khobar dari Rasulullah namanya hadis. Paham ya? Kalau hadis dari Rasulullah, kalau asar dari sahabat sampai di bawahnya. Kalau khobar umum. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat.
Lakin laisa bimusnad, tapi di sini bukan musnad. Kenapa? Li'annahu ghairu marfu'in ilan nabi. Dikarenakan tidak marfu' sampai kepada Rasulullah SAW. Waqad yakunu musnadan muttasilal isnad. Akan tetapi terkadang bisa jadi, na'am barakallahu fikum, dia itu musnad bersambung sanadnya, lakinir ruwatu du'afa. Haddatsana fulan, haddatsana alan, an Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, misalkan, sambung sanadnya. Tapi ternyata para perawinya du'afa. Paham ya? Haddatsana fulan kadzdzab. Haddatsana alan dhaifun fil hadis. Haddatsana fulan layyinun fil hadis. Haddatsana na barakallahu fikum alan dajjal misalkan. Jadi perawinya itu sudah majruh semua di situ. Nah, tapi bersambung sampai kepada Rasulullah itu loh. Kita lihat di sini. Wa hadza yakunu musnadan, ini namanya musnadan, wala yakunu sahihan, tapi tidak mengharuskan sahih. Jadi gini loh, musnad itu intinya sanadnya itu sampai sambung sampai kepada Rasulullah itu, musnad. Tapi tidak mengharuskan sahih gitu loh. Tidak mengharuskan apa? Sahih. Kalau misalkan bersambung sampai sahabat, namanya mauquf. Kalau bersambung sampai tabi'in namanya maqtu', gitu aja. Nah, barakallahu fikum. Wa bainal musnad lughatan wal musnad istilahan farqun, dan musnad secara bahasa serta musnad secara istilah itu ada perbedaan. Wa nisbatu bainahuma al-umum wal khusus, dan penisbahan antara keduanya itu umum dan khusus. Apa maksudnya itu? Nah, barakallahu fikum. Musnad secara bahasa, musnad secara istilah itu memiliki apa? Umum dan khusus maknanya. Perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, fal musnadu fil lughah, musnad secara bahasa huwa ma usnida ila qailih. Intinya musnad secara bahasa itu yang barakallahu fikum apa saja yang disandarkan kepada si pengucap. Paham ya? Yang mengucapkan siapa? Abu Hurairah, musnad, sandaran pada yang mengucapkan. Sawa'un kana marfu'an, baik itu marfu' sampai kepada Rasulullah, atau mauqufan sampai kepada sahabat, atau maqtu'an sampai kepada tabi'in, itu namanya musnad. Intinya disandarkan kepada si pengucap pertama kali. Paham belum? Paham salah ya? Na'am barakallahu fikum. Fa idza qult, apabila engkau berkata qala fulanun kada, si fulan berkata seperti ini, fa hadza musnad, ini musnad karena antum menyandarkan ucapan kepada si fulan. Paham salah ya? Nah, sekarang kalau ana misal ngomong qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kada wa kada. Nah, ini musnad enggak ini seperti ini? Musnad secara bahasa? Musnad karena ana nyandarkan ucapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hatta walau adaftahu ila wahidin mawjudin tukhatibul an. Hatta walaupun engkau menyandarkan kepada salah seorang yang ada yang kau ajak bicara sekarang ini, namanya musnad. Falau qult, kalau seandainya aku berkata qala fulanun kadza. Naam. Si fulan berkata seperti ini, fa hadza musnad. Ini juga musnad li anni asnadtul haditsa ila qailih. Dikarenakan aku menyandarkan suatu ucapan atau hadis itu kepada si pengucapnya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Ini paham belum ini? Paham belum antum? Paham enggak? Ayo. Antum paham antum? Ayo. Entar dulu dikit lagi. Naam. Fal musnadu istilahan akhassu minal musnad lughatan. Berarti musnad secara istilah itu lebih khusus lagi gitu loh. Lebih khusus dibanding musnad secara bahasa. Fa kullu musnadin istilahan, maka setiap musnad secara istilah bahwa musnadun lughatan, berarti dia musnad secara bahasa. Wala aks, dan tidak sebaliknya. Fa bainahumal umum wal khusus, antara keduanya umum dan khusus. Kenapa kok enggak sebaliknya? Karena musnad secara istilah harus sampai kepada Rasulullah itu loh. Paham belum? Nah, sedangkan musnad secara bahasa intinya sampai kepada yang mengucapkan. Mau marfu ataupun mauquf ataupun apa? Maqtu'. Apa salahnya? Nah, barakallahu fikum, kesimpulannya enggak perlu apa bingung-bingung, musnad itu ada dua makna, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa itu umum, antum sandarkan kepada si pengucap siapapun, itu namanya musnad. Tapi secara istilah harus sampai kepada Rasulullah itu. Paham salah ya? Nah, nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.